Hai anak-anak pintar, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustazah di video pembelajaran kelas 2 tema 4. Subtema 3 dan 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ustazah doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selalu semangat dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah diberikan kepada kita semua. Anak-anak masih ingat pada video sebelumnya kita membahas subtema 1 dan subtema 2, hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Nah, pada pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan materi untuk kelas 2 di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3 dan 4, hidup bersih dan sehat di tempat bermain dan tempat umum. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat bermain. Tempat bermain adalah suatu tempat yang dibuat dan dijadikan sebagai areal bermain. Selain area bermain, tempat bermain juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat diantaranya bersih dari sampah, udara segar dan sejuk, nyaman dan aman ketika bermain, indah dipandang mata seperti rapih dan tertata. Itulah ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat. Nah, kalau kebalikannya, ciri-ciri tempat bermain yang tidak bersih dan sehat yaitu banyak sampah berserakan, ada genangan air atau becek, banyak nyamuk, fasilitas area permainan rusak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sampah organik dan anorganik. Seperti ini, dua buah tempat sampah, sampah organik dan sampah anorganik. Umar akan memakan es krim. Umar membuka bungkus es krim. Bungkus es krim terbuat dari plastik. Umar membuang bungkus es krim ke tempat sampah berwarna kuning. Di halaman sekolah terdapat dua tempat sampah. Tempat sampah hijau bertuliskan sampah organik dan tempat sampah kuning bertuliskan sampah anorganik. Yuk kita cari tahu apa bedanya sampah organik dan anorganik. Sampah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Lalu yang kedua sampah anorganik. Sampah anorganik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya sampah anorganik adalah plastik, logam, dan lain sebagainya. Tujuan pengelompokan sampah yang pertama agar sampah mudah didaur ulang. Yang kedua, sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Anorganik juga biasanya bisa disebut dengan non-organik. Nah, manfaat dari memilah sampah. Yang pertama, kita bisa membedakan sampah. Yang kedua, lebih disiplin. Yang ketiga, lebih mudah untuk diolah sampahnya. Setelah tadi menyimak penjelasan mengenai sampah, sekarang anak-anak bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimakan Umar?
Yang kedua, di manakah Umar membuang bungkus plastik es krim? Yang ketiga, ada berapa tempat sampah di sekolah Umar? Yang keempat, apa itu sampah organik dan contohnya? Yang kelima, apa itu sampah anorganik dan contohnya? Setelah teman-teman membaca pertanyaan ini, maka dijawab di buku Bahasa Indonesia. Kemudian dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Lingkungan. Lingkungan yang kotor akan menjadi sumber penyakit, sehingga harus dijaga kebersihannya. Nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Kita harus menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit. Melakukan 3M untuk mencegah demam berdarah. M yang pertama yaitu menguras barang-barang yang dapat menampung air secara teratur. Contohnya bak mandi, drum penyimpan air, dan sebagainya. Lalu M yang kedua yaitu menutup barang-barang yang dapat menampung air. Contohnya tempayan atau drum. Jadi tempat-tempat yang biasa kita untuk menampung air harus ditutup agar tidak ada nyamuk yang berkembang biak di sana. Yang ketiga, mengubur barang-barang yang dapat menampung air, contohnya kaleng bekas, botol bekas. Akibat tidak memelihara kesehatan, yang pertama menjadi sarang penyakit dan kuman. Akan mudah sakit-sakitan. Lalu selanjutnya tidak ada yang mau berteman karena tidak hidup bersih. Nah, manfaat menjaga atau memelihara kesehatan. Yang pertama, hidup jadi bersih dan nyaman. Lalu, tidak mudah sakit. Disayang teman dan keluarga. Yang terakhir adalah tubuh menjadi sehat dan juga kuat. Itu adalah akibat dan manfaatnya ya. Merawat dan menjaga tempat umum. Apa tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Contoh tempat umum adalah halte bis, stasiun kereta, pasar, dan taman. Setiap orang datang ke tempat umum untuk keperluan masing-masing. Orang datang ke halte bis atau stasiun kereta untuk bepergian. Orang mendatangi pasar untuk berbelanja. Orang bersantai di taman untuk menghibur diri. Jadi tempat umum itu ada beberapa manfaat dan kegunaannya. Oleh karena itu, kita harus merawat tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan merusak benda-benda yang ada di sana. Dengan begitu, kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Jadi, kalau kita tidak merusak tempat umum itu akan dipergunakan oleh kita dengan waktu yang lama. Yuk, kita jawab pertanyaan dari teks yang sudah dibaca tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tempat umum? Yang kedua, untuk apa orang-orang memanfaatkan tempat umum? Yang ketiga, bagaimana cara kita merawat tempat umum? Yang keempat, mengapa kita harus merawat tempat umum? Yang kelima, sebutkan contoh-contoh tempat umum. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.